Jen, aku rindu juga pakai masker ini. Mau ngecek hati dan jantungnya si Bopeng apakah masih aman, Bopeng? Masih aman ya. Kenapa? Aku telepon, gak diangkat ya. Katanya jagoan. Terus diajak debat tuh sama si Mas Dedi. Aku mah hayu aja debat, hayu aja. Tapi kalau diajak debat, jangan nyerocos karena aku bukan dokter ya. Kalau aku, aduh sampai petir tuh. Iya katanya. Ya pokoknya begitulah sikat kata ya. Siapkan jantung dan hati ya, Bopeng. Jangan lupa panggilan polisi sebagai tersangka datang. Jangan cuma bisa ngingetin aku doang. Ya, paham lu. Kan itu kan stikernya ini. Betul. Nah, kalau kayak gitu, kita sudah mulai masuk nih. Oke, lanjut dok. nah kan lucu. Contoh begini kan ya. dua-duanya Dokter Andreas, stikernya juga, terus sama katanya solanumnya juga, kan gitu. Nah masalahnya di berita di BPOM nggak begitu dok. Kita kan melihat data nih, bukan katanya-katanya nih. Betul, betul. Dok. Nah jadi sekarang begini ya, teman-teman kita pakai logika logika bodoh lah ya. Kalau kita bilang logika sehat itu terlalu sopan. Logika bodohnya lah ya. Vitasimin, tahu nggak vitasimin? Tahu. Nah itu ada jeruk-jeruknya loh, gambar ada stroberinya. Ada nggak stroberinya di situ? Nggak ada. Apakah itu dipermasalahkan? Ya aneh rasanya. Begitu loh teman-teman semuanya. Kita pakai logika bodoh nih. Oke. Ikut logika bodoh, maunya logika cerdas. Nah, jadi begini teman-teman. Ada dua perbuatan, ya. Yang pertama, promosi Dr. Richard Lee dengan si produk itu sendiri. Harus dibedakan. Oke. Kalau tadi yang dimaksudkan Dr. Andreas, itu produknya. Kalau tidak sesuai komposisi, ya, tidak sesuai kandungan yang didaftarkan dengan yang diproduksi, itu produknya berarti. Oke? Nah, kalau misalkan Dr. Richard Lee yang mempromosikan, ini ada white tomatonya, ditempel stiker. Oke? Itu kan dua hal yang berbeda. Apa yang disampaikan Dr. Richard Lee, ya, secara promosi tidak sesuai, tapi secara produk dia benar. Yang didaftarkan sesuai berarti kan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau yang disampaikan rilis BPOM itu tidak sesuai dengan komposisi, maka benar kata Dr. Richard, benar kata Dr. Andreas, harus kita lihat DIP-nya. Memangnya yang didaftarkan apa, sama yang diproduksi apa, kan gitu kan? Nah, silakan dilanjut Dr. Andreas. Begitu teman-teman. Jadi maksudnya ya kita ini aja ya. Maksudnya kalau mengikutin alurnya, ya udah kita ikutin aja alurnya. Ya kalau misal beritanya katanya, kalau beritanya kan white tomato ditarik yang pertama karena kandungannya tidak sesuai dengan yang tertera di stiker. Stiker itu gak ada hubungannya. Betul. Gitu itu loh. beda perbuatan itu. Beda gitu loh. Jadi ya dia buat itu kayak obat nih, obat-obatan misalnya contoh obat-obatan Sanmol, komposisi paracetamol 500 mg per tabletnya kan begitu kan. Ya disesuaikan dengan DIP-nya. Tapi kalau di dalam paracetamol tuh ada jeruknya ya kayak Bodrexin, ya emang di dalamnya itu ada jeruk kan nggak begitu gitu loh. Jadi jangan dibias-biaskan gitu loh. Jangan dipaksakan untuk dibias-biaskan ke arah yang nggak jelas. Nanti jatuhnya kita RDP ke Komisi 3 lagi nih kan gitu. Kan capek kalau ngadepin oknum-oknum ini terus. Oke, mungkin Dr. Janet atau Kak Buka. Sama satu lagi Mr. Blind. Siap. Satu lagi. Nah, ini kan isunya lagi di lapangan kan. Kebetulan memang Dr. Richard Lee kalau nggak salah pernah podcast di mana aku lupa tuh ya. Ini ada keluar surat dari MKDKIID. Bahwasanya saya tidak melanggar kode etik, nggak ada hubungannya. Itu teman-teman ya, nggak ada hubungannya ke sana.
Satu lagi, keluar dari surat dari Kemenkes, nggak ada hubungannya. Nah, jadi itu kalau mau keluarkan aja, tapi nggak ada hubungannya di dalam prosedur ini. Yang ada hubungannya itu ketika satu produk tersebut yang pemilik usaha, Dokter Richard itu selaku pelaku usaha, bukan sebagai dokter. Itu yang pertama poinnya. Nah, jadi nggak ada hubungannya dengan kode etik, kode apa, nggak ada itu semuanya. Nah, terus yang kedua, ketika misalnya yang dipermasalahkan adalah stem cell secretom, berarti ada hubungannya dengan dokter dengan pasien, masuknya karena MDP, bukan Kemenkes, bukan ID. Nah, yang dikeluarkan itu apa? Rekomendasi. Kalau itu nggak ada, ya berarti nanti di persidangan dia bisa menang, karena itu harus dilaluin. Kalau tidak, nggak boleh. Udah ada itu di dalam Undang-Undang Kesehatan pasal 308, harus melalui MDP. Aku bisa ngomong nggak ya? Bagus nggak Boleh, suara? boleh, silakan. Boleh, Mr. Z. Saya mau bilang begini, ini kan arahnya kan substansi ya. Saya mau bilang begini, ini fakta ya, ini fakta. Faktanya adalah produk milik Dr. Richard Lee dianggap melanggar, setuju? Setuju. Dianggap ya. Dianggap melanggar nih. Oke. Dan siapa yang berwenang terkait dengan pelanggaran produk Dr. Richard Lee? BPOM. Kalau BPOM, oke, saya katakanlah apa BPOM sudah mengambil langkah-langkah tindakan? Sudah. Sudah, oke, sudah. Kalau BPOM sudah mengambil tindakan, saya pernah membaca ini tindakannya adalah satu ya, menarik nomor apa itu? Izin edar. Izin edar. Izin edar. Kemudian diperintahkan kepada Dr. Richard Lee untuk menarik semua produk. Kemudian peringatan keras terhadap Dr. Richard Lee terkait pelanggaran tersebut. Saya rasa kalau perbuatan yang dilakukan Dr. Richard Lee sudah ditindak lanjuti oleh BPOM, artinya apa? Prosedur itulah yang harus dijalani oleh Dr. Richard Lee. Betul. Persoalan sekarang, apakah Dr. Richard Lee melakukan semua yang diperintahkan oleh BPOM? Kalau sudah, berarti kan langkah BPOM berikutnya. Apakah BPOM melihat ini sebagai suatu perbuatan pidana? BPOM-lah yang melaporkan. BPOM-lah yang melaporkan karena ranahnya. Karena dia sudah mengambil langkah-langkah tindakan dan sanksi kan? Betul. Sekarang yang kita permasalahkan saat ini adalah kita bedah nih, Mr. Blind. Pelaporan, syarat-syarat pelaporan itu seperti apa? Kita nggak usah masuk ke pasal-pasal itu. Kalau pasal-pasal saya bongkar nanti ada yang menggigil, ada yang mendidih. Udah bener nih. Ini teman-teman kalau dari pihak manapun nggak usah lah nanya-nanya pasal, menggigil nanti. Oke, dari pelaporan bener nggak yang lapor ini? Prosedur nggak yang melapor ini? Itu wajar nggak pelaporan ini sampai di proses penyelidikan selama 1 tahun? Itu sesulit apa ini kasus? Di polisi sendiri itu menentukan. Nih kalau saya baca-baca lagi nanti mendidih nanti nih. Kasusnya ini kasus sedang, mudah, sedang, sulit atau sangat sulit. Kalau mudah itu 30 hari harus ditentukan tuh. Kalau sedang itu 60 hari. Kalau sulit itu 90 hari. Kalau sangat sulit itu 120 hari. Nggak ada itu sangat sulit sampai setahun itu nggak ada. Jadi kalau mau dibongkar-bongkar, buka-buka pasal, ayo, nggak apa-apa. Begitu. Lalu penetapan tersangka seperti apa? Lalu penahanan seperti apa? Mari kita bongkar-bongkaran nih. Ya, tapi jangan menggigil, jangan mendidih, jangan keringat-keringat.
ntar diserang Sabar. lagi saya kan. Sabar Mr. Z. Saya nggak bisa sabar ini karena saya Tahan. sudah nginjak gas nih nggak sampai nih. Terima kasih. Ntar dijadiin pipi loh Mr. Z. Minum. Ya, setuju Mr. Z. Setuju banget aku Mr. Z. Jadi prosedur itu, jadi kita harus ngelihat juga kan, bagaimana sih sebenarnya yang udah dilakukan oleh pihak-pihak APH ini kan begitu Mr. Blind, Betul. ya kan? Kenapa kok kalau misalnya kita ke apa sih namanya dugaan mereka tuh sebenarnya apa? Kan aneh ini berbelit-belit memutar-mutar situ aja Mr. Blind. Kalau dugaannya katanya dugaan malpraktek itu nggak cocok, nggak pas, yang melaporkan bukan pasien kan nggak cocok. Betul. Siapa legal standingnya, dia apa melaporkan? Kan Makanya begitu. aku bilang dok, tadi kemarin malam ketika dokter sudah mulai membongkar ya, mulai membuka faktanya bahwa laporan itu ya dibuat pada tanggal 2 Desember 2024. Oke. Rilis BPOM itu tanggal 31 Desember 2024. Oke. Artinya yang bisa kita pahami adalah tanggal 2 Desember itu ketika melaporkan produknya Dr. Richard Lee, produk itu tidak bermasalah sama sekali. Karena belum ada rilis BPOM-nya. Lalu pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar pelaporan tersebut? Alat bukti apa yang dijadikan sebagai bukti permulaan untuk melaporkan? Kalau dia mengambil sampel pembelian, ya memang produk itu masih dijual, tidak dilarang. Kalau dia melampirkan bukti laboratorium mandiri, oke, itu justru mengangkangi kewenangan BPOM. Makanya aku bilang, ini dari segi pelaporannya saja rancu. Berarti boleh dong saya menuduh orang maling sebelum ada yang mengaku kehilangan? Kan logika saya kemarin begitu. Jadi semua orang bisa saya tuduh maling sebelum ada rumah orang yang kehilangan, kecurian. Jadi menuduh orang dulu, padahal belum ada kejadian apa-apa. Nah ini yang aku maksudkan, gitu loh. Menuding orang, menuduh ya, dengan dia melaporkan itu kan dia menuduh. Padahal barang itu masih baik-baik aja, izin edarnya belum dicabut, belum ada rilis. Nah prosedur yang benar adalah ketika BPOM sudah merilis, artinya apapun rilis BPOM itu menandakan produk itu bermasalah. Lalu kemudian ketika barang itu masih dijual, maka dia akan menjadi pidana. Oke? Karena logikanya sederhana. Ketika seorang brand owner itu memproduksi barang, mengorder ya, kalau dia nggak punya pabrik, dia maklon berarti ya, dia order kepada pabrik, kemudian diurus perizinannya, maka keluarlah, terbitlah izin edar. Oke? Artinya barang itu diizinkan untuk diedarkan, diperjualbelikan. Oke? Selama belum ada pencabutan izin, berarti barang itu tidak pernah dilarang. Oke? Itu harus clear dulu kita. Nah, bagaimana mungkin barang yang sudah diizinkan beredar, tiba-tiba kita laporin polisi? Perbuatan pidananya di mana? Kan begitu. Harus ada dulu. Karena ini kan bukan undang-undang umum. Ini kan lex spesialis. Mr. Blind, aku boleh ngomong apa adanya nggak sih? Boleh. Jadi itu kan dia ngelapor 2 Desember kan. Terus dia itu kejar tuh yang si WT, keluarlah. Itu kan sebenarnya kan dia sempet di spill sama si Den, susah ya lapor. Nah dia cucur tuh ke PPOM pakai orangnya dia, keluar kan WT.
satu-satu dikumpulin setahun kan. Dia tuh ngumpulin satu-satu dari si Bepom WT dikumpulin satu, yang DNA salmon dikumpulin satu. Nah, dikumpulin tuh korban yang beli WT dari yang dulu dikumpulin, korban beli DNA salmon dikumpulin, gitu. Aku tahu begitu ya. Aku tahu dari orang yang aku Betul. tanya langsung. Nah, yang aku pertanyakan, waktu dia melapor pertama kali dasarnya apa? Kok dia mengumpulkan bukti setelah LP? Ya Ya nggak kan? ngerti, pokoknya dia dugaan dia, terus dia paksa si badan Bepom itu. Ini aku realistis ya, karena aku pernah melakukan hal sama. Memang begitu sistemnya, jadi harus rame dulu, baru si pihak sana mengeluarkan statement. Itu yang terjadi. Aku ngomong apa adanya ya, makanya kenapa aku kemarin sama ahli hukum, lebih baik lapor polisi dulu, Bepom belakangan. Karena emang lama kenyataannya Bepom. Aku udah pernah 4 bulan ngurusin ke Bepom, lama hasilnya. Tapi setelah rame baru dikerjain itu Bepom. Nah, ini yang keliru. Berarti secara prosedural ya, Bepom ngapain? Lah, terus polisi menerima laporan, ya, sama nih. Kita tuduh dulu orang, baru kita cari rumah mana yang kemalingan, kan gitu kan? Kan logikanya terbalik ini. Padahal rilis Bepom itu salah satu bukti utama pelanggaran terhadap peredaran atau pengawasan obat dan makanan. Kok bilang lapor polisi dulu? Apa polisi bisa menentukan overclaim? Apa polisi bisa menentukan tidak sesuai komposisi? Tetap yang melakukan itu adalah tugas fungsi Bepom. Makanya aku bilang, kalau Bepom belum mengeluarkan rilis, barang itu nggak ada masalah. Terus barang tidak ada masalah, kita laporin. Kita paksa Bepom untuk ngeluarin supaya barang itu bermasalah, begitu ya? Tolong berikan kami logikanya yang sehatnya ya, logika yang benernya. Coba tolong berikan penjelasan ke kami di sini. Bagaimana ceritanya barang yang tidak ada masalah dilaporkan, lalu memaksa Bepom untuk mengatakan barang itu bermasalah, lalu kemudian diproses sebagai perbuatan pidana. Gini teman-teman ya, bunyi undang-undangnya memproduksi dan mendistribusikan. Ingat ya, dan mendistribusikan, bukan dan atau. Dan itu berarti satu kesatuan. Perbuatan yang berkelanjutan, memproduksi dan mendistribusi. Diksinya bukan dipakai dan atau. Bukan salah satu. Jadi memproduksi dan mendistribusikan sediaan farmasi, ya. Kan gitu kan? Jadi barang siapa memproduksi, barang siapa mendistribusi. Kan begitu kan? Iya. Nah sekarang kalau distribusi kan harus ada izin. Izinnya ada. Pendistribusian barang itu diedarkan itu ada izinnya. Lalu kemudian barang yang sudah ada izin edarnya kita laporin nih. Oke? Barang itu gak ada masalah. Patokannya kan rilis Bepom. Bepom yang berwenang untuk mengeluarkan temuan itu, merilis temuan itu. Lalu kemudian Bepom mengeluarkan, tapi setelah LP, setelah ada laporan polisi, bukan laporan Bepom ya, laporan polisi. Lalu diproseslah itu. Pengumpulan buktinya. Nah akhirnya kan rilis Bepom itu dijadikan bukti kan. Coba deh teman-teman pikir dulu. Makanya aku bilang tolong berikan kami penjelasannya secara logis di sini. Kami ingin dengar juga bagaimana cerita yang benarnya kalau yang begitu caranya. Silakan. Sebenarnya si bingung ya, ini jatuhnya ini kalau aku ya bolehlah berasumsi ya, berpendapat ya. Ini sebenarnya itu masalah personal nih. Kenapa? Ya karena kalau dia memang mau jadi pahlawan masyarakat, pahlawan kulit wanita Indonesia dan wanita seluruh dunia, dia laporkan tuh produk Tabita.
yang nggak ada izin edarnya, laporkan terus, tuntaskan sampai akar-akarnya. Ya, itu baru keren. Produk-produk yang kayak gitu tuh yang dihajar, produk-produk HN, Tabita, yang Merkuri semuanya itu. Nah, itu baru keren, jelas dia. Ini produk orang yang udah ada NA-nya yang diributin. Apaan sih begini? Itu ya teman-teman ya. Jadi kenapa kami mengkritisi soal proses penegakan hukumnya? Ya, karena seperti yang dibilang Mr. Z tadi, kalau kita bicara hukum, kita bicara pasal, nanti ada yang menggigil, ada yang mendidih. Jadi jangan dipaksa, gitu loh. Nanti sok-sokan nantang-nantang, begitu digas, repot. Mr. Blend tahu nggak tuh produk itu? Produk impulse whitening, tahu nggak yang begitu-begitu, Mr. Blend? Ya, nah itu udah banyak korbannya tuh yang kena autoimun, cancer, segala macam. Itu tuh yang benar tuh kalau mau jadi pahlawan. Kalau memang ingin kali jadi pahlawan ya, kan gitu. Betul. Nah, jadi jangan gini teman-teman ya. Ini juga nih penting ya. Yang hadir di sini untuk berdiskusi ya, itu memang secara objektif ingin mengurai proses penegakan hukumnya. Masalah nanti di persidangan akan kita bahas sesuai substansinya. Tapi sebelum P21 atau sebelum pelimpahan ke kejaksaan dan ke pengadilan, kami di sini memang ingin mengkritisi dulu proses penegakan hukumnya. Karena sebagai bahan nanti, ya diskusi ini sebagai bahan acuan nanti, karena banyak sekali yang sudah dicabut izin edarnya masih dijual. Makanya jangan sampai masyarakat atau netizen ini ya dibuai dengan framing-framing, dengan drama-drama, dengan cara-cara untuk mengaburkan proses yang sebenar-benarnya. Apakah Dr. Richard Lee menjual barangnya setelah dicabut izin edarnya? Itu pertanyaan. Ada yang bisa jawab nggak? Aku. Tidak. Ya, ayo. Setelah dicabut izin edarnya nggak ada itu. Richard Lee kan patuh terhadap regulasi. Ayo. Gimana kesalahannya Richard Lee sekarang aku tanya? Pokoknya aku cerita ya, sebentar lo, aku cerita sih, ini aku bukan ngejelekin instansi ya, karena aku sebagai masyarakat biasa yang melaporkan, aku sangat Buffet tau lah ya, melaporkan produk ilegal tersebut. Aku tuh ngenes banget, tapi aku nangis-nangis 60 hari, tau gak, tapi 60 harinya tuh Senin Jumat, tapi kalau ada hari merahnya, itu tuh nggak dihitung. Coba, masyarakat biasa melaporkan produk ilegal tuh begitu. Misalnya sebulan ini kan 30 hari, 30, enggak, itu nggak dihitung, jadi Senin Jumat. Tapi kalau mereka ada libur nih, itu nggak kehitung, jadi dipotong lagi. Coba, sedangkan si pihak yang mungkin ngejual produk ilegal itu udah ngapus-hapusin. Aku tuh sampai bolak-balik 2 bulan aku telepon, aku sampai kesel, aku balik-balik ke Bepom tuh, sumpah ngenes banget, sampai sempet ya Idul Fitri tuh mereka seminggu tuh aku nggak bisa, mereka kan 28, 24 sampai berapa tuh ya, sampai seminggu ya, 24 sampai seminggu kan ada waktu ya buat si produsen produk ilegal tersebut menghabiskan membuang sampah-sampah itu kan. Mereka seminggu tuh nggak nerima keluhan masyarakat. Itu yang kadang aku kayak, Pak, masa tanggal merah doang? Nah, pokoknya tanggal merahnya dari pemerintah, cutinya mereka tuh mereka nggak mau nanganin keluhan masyarakat. Jadi dan itu Senin sampai Kamis itu sampai jam 4, kalau Jumat sampai jam 3. Jadi bener dibatasin. Itu aku rasain banget sebagai masyarakat yang ngelapor 4 bulan itu produk ilegal tuh, nangis-nangis. Tapi setelah rame baru itu keluar kayak gitu sih. Makanya aku kalau dibilang, terus mereka kali ngomong gini, kalau di kami nggak menemukan lagi, ibu boleh lapor polisi kalau ibu punya bukti. Udah, aku digituin doang. Ngenes banget ya 4 bulan itu aku bolak-balik. Tapi alhamdulillah emang deket kan dari aku ke sedih deh pokoknya 4 bulan tuh agak-agak nyesek gitu. Ke Bepom seperti ceritanya. Aku tahu maksudmu nih, karena kamu nggak gandeng saya sih. Selain kali gandeng saya. Oke. Mr. Brand, mau izin saya bicara boleh? Boleh. Silahkan Mr. Z. Aku kebetulan baru sampai ini. Saya langsung menggunakan masih panas-panas.
Oke, saya sapa dulu deh teman-teman di sini. Siapa-siapa nih Mr. Blan? Ada Kak Rentavi, ada Bu Fitri, ada Dokter Andreas, ada Kak Kerupuk Kulit, ada Nia Kerupuk Kulit, ada Ica Amoy sama Kak Buka Kedok Munafik. Dokter Janet mana, masih ada? Dokter Judet nggak ada. Udah turun. Oke, saya tuh tertarik dengan tadi Mr. Blan. Ada yang niat mengumpulkan orang, mana nih kamu beli nggak? Mana nih kamu beli nggak? Itu secara pelaporan, secara korban itu gugur itu. Kenapa? Tidak ada niat dari spontan, nggak ada. Jadi harus dikumpul-kumpulkan dulu, harus ngocok-ngocoki dulu lah bahasanya itu. Nanti gini ya gitu. Jadi nggak spontan, jadi nggak manis lah kalau menurut pendapat saya nggak ini. Jadi kalau ada korban spontan ya itu yang bagus. Tapi kalau korban dia ojok-ojokin, disuruh ngumpul-ngumpulin, kamu beli kapan? Kamu beli kapan? Kamu beli kapan? Terkumpul lah berapa? 20 orang, 22 orang kalau nggak salah tadi itu. Itu bagus tuh, itu menurut pendapatnya bagus karena ketahuan. Sementara tadi ada yang nyebut tuh sementara konsumen yang lain tuh ribuan, kan begitu. Oke, yang berikutnya Mr. Blind. Mr. Blind sudah benar tadi, ketika barang itu masih ada, belum diumumkan sama Badan POM, artinya masih legal lah kan, masih boleh dijual. Nah, kecuali kalau sudah dirilis sama BPOM kok masih menjual, itu masalah. Itu yang pertama, kedua, ketiga. Kalau tadi ini ada yang nafsu sekali mau lapor ke polisi, tahu nggak lapor polisi itu 1 tahun kemudian tuh baru ada penyidikan, mau menunggu 1 tahun kemudian, atau ke BPOM begitu dapat nomor laporannya kita state itu BPOM tuh, saya sudah lapor ke BPOM, bagaimana tindak lanjut BPOM, kan begitu ya. Jadi artinya apa, hitung-hitungnya di situ kan ada prosedurnya, bahwa ini kan lahannya BPOM, bukan lahan ya, apa namanya, areanya BPOM. Kalau bahasa hukumnya yurisdiksi BPOM. Tapi kalau tiba-tiba ke ranah yang lain, area lain, nggak ada bedanya kita dengan mereka. Nggak ada bedanya, sama. Kamu marah-marahin orang, kok ikutin orang. Nah, Gitu loh maksudku tuh. Ya. Kalau memang kita mau prosedural, kemarin kita sudah ulas tuh di tempatnya Mr. Blind, di tempat saya. Jadi ulas tuh bagaimana cara melapornya, udahlah, ngikutin yang benar atau ngikutin yang sudah ada. Yang sudah ada itu belum tentu benar, ngapain kamu ikutin? Lanjut Mr. Blind. ya, nah di sini ada perbedaan, ya. Di sini ada perbedaan. Di kasusnya yang sekarang, ya, antara pelapor ini dengan DRL ini, kasus yang menimpa DRL ini LP-nya dibuat sebelum ada rilis BPOM. Nah, berbeda dengan kasus yang akan dilaporkan nanti itu ya. Itu rilis BPOM-nya sudah ada. Nah, karena rilis BPOM-nya sudah ada, itulah yang menjadi dasar laporan ke polisi bahwasanya orang ini, si brand owner ini atau perusahaan ini itu menjual produk yang sudah dicabut izin edarnya. Terbukti dengan adanya rilis dari BPOM. Jadi ketika kita lapor sama BPOM, BPOM sudah keluarkan rilis bahwa barang itu sudah dicabut izin edarnya. Yang mau kita laporkan apa? Nah, gitu maksudnya ya. Ada perbedaan itu, Mr. Z. Jadi ada perbedaan di dua kasus ini. Kalau yang di DRL ini